Oleh karena itu pagi ini kenapa saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu perlunya tujuan kita. Kita tahu tujuan kita boleh ibadah supaya apa? Supaya kita boleh menangkap sesuatu ketika kita menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Ada sesuatu yang kita tangkap, ada sesuatu yang kita terima dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu tidak hanya berhenti di tempat ini tetapi ketika keluar daripada gereja ini apapun yang terjadi kita tetap iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Shalom Jemaat GKS Balikpapan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Sekalipun mendung, sekalipun mungkin hujan-hujanan di luar yang membuat kita untuk malas bergerak untuk boleh sama-sama ibadah pada pagi hari. Tapi puji Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh sampai di tempat ini. Kita boleh beribadah bersama-sama, kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Ada alasan yang kuat untuk kita boleh tetap tidur ataupun tidak mau bergereja pada pagi hari ini. Tetapi kalau sampai hari ini kita boleh ada semuanya karena Tuhan. Dan Tuhanlah yang memampukan kita dan Tuhanlah yang merencanakan ini. Supaya kita boleh ada bersama-sama di tempat ini, katakan amin. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion Balikpapan bagi setiap saudara yang hadir di ibadah pagi ini. Boleh berikan senyum terbaik kepada kanan kiri saudara dan katakan kepada kanan kiri saudara bahwa saya sangat diberkati melihat saudara pada pagi hari ini. Seperti saya pribadi sangat diberkati melihat saudara boleh hadir bersama-sama di tempat ini. Dan saya percaya juga bahwa Tuhan yang kita sembah juga bersuka cita atas setiap kita yang hadir di tempat ini. Dan saya juga menyambut setiap saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online di YouTube GKS Balikpapan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang memerintah hati saudara dan hati saya di dalam Kristus Yesus. Tema bulanan gereja kita di sepanjang bulan ini bicara tentang gift and miracle atau karunia dan mukjizat. Sebelum saya melanjutkan khotbah saya pagi ini, boleh sama-sama kita berikan apresiasi dong sekali lagi kepada setiap builders yang boleh melayani pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa ada yang mungkin naik motor mereka dan hujan-hujanan tadi dan mereka boleh ada mungkin sebagian yang mengganti bajunya di toilet sana karena hujan deras tadi pagi. Tetapi itu tidak memberhentikan mereka untuk tetap datang pada pagi hari ini untuk boleh mempersiapkan ibadah ini dengan sangat baik. Ketika mereka pagi-pagi mereka sudah hadir di gereja ini untuk mempersiapkan dan juga memastikan ibadah ini berjalan dengan baik. Sehingga kita hadir pada pagi hari ini menikmati ibadah ini dengan baik dan nyaman. Thank you for all leaders and builders. Terima kasih buat setiap kita yang boleh mempersiapkan ibadah ini dengan baik. Sebelum saya masuk di dalam khotbah dan apa yang ingin saya bagikan pagi ini, Roh Kudus ingatkan saya untuk menanyakan ini kepada setiap kita yang hadir. Dan ini juga yang saya tanyakan kepada diri saya pribadi. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini ada satu pertanyaan yang Roh Kudus ingatkan ketika saya di dalam perenungan saya pribadi ketika mempersiapkan ini semua. Pernahkah saudara berpikir dan merenungkan ini dengan sungguh-sungguh? Saya ulang pertanyaan saya sekali lagi. Pernahkah saudara berpikir dan merenungkan ini dengan sungguh-sungguh? Mengapa saudara tertanam di dalam gereja ini? Pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Tuhan, mengapa saudara berjemaat di dalam gereja ini? Dan pernahkah saudara dengan sungguh-sungguh, mengapa saudara melayani dan bahkan memimpin di dalam gereja ini? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, dan kenapa harus di GKS Balikpapan? Ini perenungan yang saya boleh dapatkan ketika saya boleh mempersiapkan khotbah ini, bahwa kenapa setiap kita di tempat ini boleh tertanam di dalam gereja ini, mengapa kita boleh memimpin dan juga boleh melayani as a builders, as a leaders, dan juga setiap kita boleh tertanam di dalam gereja ini. Ini sangat penting untuk kita sama-sama renungkan sebagai tubuh Kristus di dalam gereja ini. Karena tahu tujuan mengapa kita bergereja lokal di GKS Balikpapan sangat menentukan bagaimana kita sebagai tubuh Kristus di dalam membangun rumah dan membangun tubuh Kristus di tempat ini. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan kita tertanam, kalau kita tahu tujuan kita melayani dan memimpin dan terbang di dalam gereja ini, kita tidak akan melakukan hal yang biasa-biasa.
Saya percaya bahwa ketika kita tahu tujuan kita, mengapa GKS Balikpapan dipilih oleh Tuhan sebagai gereja lokal kita untuk kita boleh melayani, boleh kita memimpin dan juga melayani. Saya percaya bahwa kita tidak akan mengerjakan hal yang biasa-biasa di dalam gereja ini. Katakan amin. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan dan mengapa harus kita yang dipilih di dalam gereja ini, kita tidak akan menyisihkan yang sisa-sisa yang kita punya untuk membangun gereja ini. Dan kita juga tidak akan take for granted atas gereja ini. Ini sangat penting untuk sama-sama kita renungkan bahwa saudara sebagai tubuh Kristus dibutuhkan untuk sama-sama membangun rumah di tempat ini, katakan amin. Mengapa ini perlu kita renungkan pagi ini supaya saudara dan saya tidak hanya sekedar datang ibadah, saudara tidak hanya datang ibadah dan saudara memilih posisi kursi saudara yang mungkin menurut saudara begitu nyaman untuk saudara duduki. Saudara memuji dan menyembah Tuhan bersama dan Tuhan mendengarkan firman Tuhan bersama. Dan lebih daripada itu adalah saudara terlihat menikmati dengan menyembah bersama dan mendengar firman, tetapi setelah itu saudara nggak bawa apa-apa. Saudara merasa kosong. Pernahkah saudara mengalami ini? Pernahkah saudara mengalami ketika saudara datang ibadah, saudara memuji menyembah Tuhan di tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan yang pengkhotbah boleh sharingkan di tempat ini, tetapi saudara nggak ngalamin apa-apa. Ini saya pribadi, ini adalah yang pernah juga saya alami. Saya datang ibadah, saya memuji menyembah Tuhan, tapi ketika saya pulang saya merasa kosong. Saya merasakan gak ada apa-apa. Oleh karena itu pagi ini kenapa saya tadi sampaikan kepada Bapak Ibu perlunya tujuan kita. Kita tahu tujuan kita boleh ibadah supaya apa? Supaya kita boleh menangkap sesuatu ketika kita menyembah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Ada sesuatu yang kita tangkap, ada sesuatu yang kita terima dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu tidak hanya berhenti di tempat ini, tetapi ketika keluar daripada gereja ini, apapun yang terjadi iman kita bertumbuh di dalam Kristus. Katakan amin. Penting bagi kita untuk tahu bahwa apa yang saudara lakukan dan kerjakan di dalam rumah Tuhan ini bukan berdasarkan apa yang Tuhan lakukan di dalam hidup saudara, melainkan dasar dari kecintaan saudara kepada Tuhan. Jika saudara melakukan segala sesuatu di dalam rumah ini atas dasar apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, saudara akan sangat mudah untuk tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan sedang percayakan atas hidup saudara. Tetapi jika segala sesuatu yang saudara lakukan dimanapun Tuhan percayakan kita, atas dasar dari cinta kita kepada Tuhan, kita akan melakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita itu oleh karena dasar daripada kita berpikir bahwa Tuhan sudah melakukan dan mengerjakan di dalam kita, ketika segala sesuatu yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, akan sangat mudah bagi kita untuk kita tidak fokus dan bahkan berbalik kepada jalannya kita. Tetapi saudara, ketika apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan adalah oleh dasar karena saudara cinta kepada Tuhan, saya percaya bahwa saudara akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Artinya mungkin saudara sebagai praise and worship, ketika saudara melihat Yesus karena saudara cinta kepada Tuhan, saudara akan sungguh-sungguh datang menyembah memuji Tuhan. Kalau saudara as a greeter atau saudara sebagai usher, kalau saudara melakukan pelayanan ini, melayani Tuhan di gereja ini, karena saudara cinta akan Tuhan, saya percaya bahwa saudara akan memberikan yang terbaik ketika jemaat boleh datang. Saudara mungkin ketika saudara melayani di dalam gereja ini, sekalipun saudara melayani di tempat di mana orang gak lihat pelayanan saudara sama sekali, sama seperti di atas mungkin sebagian jemaat di tempat ini tidak melihat apa yang dilakukan di atas sana karena dia tersembunyi tempatnya. Sekalipun saudara melayani di tempat di mana orang gak lihat pelayanan saudara sama sekali, saudara tidak akan terganggu atas itu. Sekalipun orang gak melihat itu, saudara gak terganggu atas itu. Sekalipun saudara melakukan sesuatu yang baik dan gak ada satupun orang yang say thank you buat saudara, saudara tidak akan berhenti melakukan itu dan saudara tidak akan terganggu akan itu.
Oleh itulah sebabnya supaya setiap kita, cara berpikir kita atau mindset kita boleh diubahkan. Bahwa kita mengerjakan segala sesuatunya di dalam Kristus. Bukan karena apa yang sudah Tuhan kerjakan. Tetapi cinta kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengasihi dan mencintai Tuhan, saya percaya sekalipun apa yang tidak kita inginkan terjadi, tidak akan mengubah kita tetap cinta kepada Kristus. Jika saudara melakukan segala sesuatu dimanapun saudara dipercayakan oleh Tuhan atas dasar kecintaan saudara sama Tuhan. Apa yang dituliskan dalam Roma 12 ayat 11 berkata bahwa kerajinanmu tidak akan kendor. Dan rohmu akan tetap menyala-nyala dan engkau akan tetap melayani Tuhan. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya oleh karena kita mencintai Tuhan. Bukan karena apa yang kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Ketika kita melakukan segala sesuatu karena kecintaan, saya percaya bahwa kerajinan kita tidak akan pernah kendor dan roh kita akan tetap menyala-nyala dan kita akan tetap melayani Tuhan. Perlu bagi setiap kita datang beribadah, saudara harus tahu tujuan saudara ngapain. Dan pentingnya bagi kita sebelum saudara ibadah mempersiapkan diri saudara supaya menerima sesuatu yang daripada Roh Kudus. Mungkin bagi sebagian kita bergumul untuk hadir before time. Tapi hari ini puji Tuhan saya melihat sekalipun hujan di luar sana. Tetapi saya melihat bahwa setengah daripada kursi ini sudah terisi penuh sebelum ibadah boleh dimulai. Mungkin bagi sebagian daripada saudara bergumul untuk hadir before time. Tetapi percayalah kalau kita tahu dengan benar tujuan kita ibadah pagi ini. Tuhan yang akan menolong saudara. Tuhan yang akan membantu saudara atas kelemahan itu. Kalau saudara mungkin gak bisa bangun pagi karena ibadah kita udah jam 10:30 apalagi dengan hujan yang ada. Kalau saudara bergumul untuk boleh datang ibadah pada setiap minggunya oleh karena saudara bergumul untuk tidak bisa datang before time. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan membantu saudara atas kelemahan itu. Dan saudara meresponi bahwa before time saat datang ibadah adalah bentuk daripada saudara menghargai Tuhan. Jadi kenapa kita di dalam gereja ini selalu menyampaikan kepada jemaat di tempat ini bahwa datanglah before time atau datanglah on time di dalam ibadah. Karena bentuk daripada kita datang before time adalah bentuk di mana kita menghargai Tuhan. Dan menganggap ini sesuatu yang penting bagi saudara. Karena kalau before time itu saudara anggap sesuatu yang penting, saya percaya apapun pergumulannya, apapun masalahnya, apapun yang terjadi, saudara tetap memutuskan untuk boleh datang before time. Saya pernah bagikan ini di tim Praise and Worship, ketika sekalipun saya nggak bisa tidur di Sabtu untuk minggunya, walaupun saya mungkin tidur di jam 3 pagi atau jam 4 pagi, tapi saya tidak pernah terlambat untuk boleh datang ke gereja. Itu tidak menghalangi saya karena saya tahu tujuan saya boleh datang ke tempat ini untuk apa. Dan pada pagi hari ini sesuai dengan tema kita tentang Gift and Miracle dan judul khotbah saya pagi ini adalah bicara tentang satu dalam roh. Judul khotbah saya pagi ini adalah satu dalam roh. Sesungguhnya tujuan Tuhan mengaruniakan karunia-Nya dan mengaruniakan mujizatnya dengan tujuan untuk membangun hidup kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang percaya kepada Kristus. Jadi tujuan daripada Tuhan mengaruniakan karunia-Nya dan mengadakan mujizatnya adalah dengan tujuan untuk membangun hidup kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus yang percaya kepada Kristus. Sekalipun karunia dan mujizat yang Tuhan berikan kepada kita orang percaya tentunya bukan tujuan akhir. Jadi karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap kita, mujizat yang dikerjakan Tuhan atas setiap kita, itu adalah bukan tujuan akhir daripada setiap kita orang yang percaya. Tetapi sebagai tanda bahwa sebagai orang percaya, saudara pasti hidup di dalam karunia yang Tuhan anugerahkan buat hidup saudara dan menerima mujizat yang dikerjakannya. Jadi karunia dan mujizat itu bukan daripada akhir daripada tujuan saudara, tetapi itu adalah tanda saudara yang percaya kepada Kristus. Ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, disitulah awal di mana setiap kita diberikannya karunia. Diberikannya kuasa seperti yang tertulis di kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Jadi ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, itu adalah awal di mana saudara menerima yang namanya karunia itu, menerima yang namanya mukjizat itu. Dan saudara harus tahu bahwa tujuan akhir Tuhan secara pribadi bagi kita masing-masing yang hadir di tempat ini adalah menjadikan kita seperti Yesus Kristus. Menjadi seperti Yesus artinya kita hidup semakin hari semakin menggambarkan hidup Yesus di dalam diri kita. Relate dengan tema bulan gereja kita tentang karunia dan mukjizat. Tujuan daripada karunia dan mukjizat Tuhan berikan kepada setiap kita adalah untuk membangun hidup kita sebagai tubuh Kristus. Semakin hari tubuh Kristus yang adalah kita sebagai gerejanya bertumbuh semakin hari semakin serupa dan segambar dan mengalami kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 12 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita buka Alkitab kita baca di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 13. Ini bicara tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ini adalah surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Saya bacakan untuk saudara. Ayat 1 sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi Rasul Paulus sedang menyatakan kepada jemaat di Korintus bahwa sekarang tentang karunia-karunia roh itu supaya apa? Supaya jemaat di Korintus itu tahu kebenarannya daripada karunia-karunia roh itu. Ayat yang kedua, kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakannya semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada setiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak mereka satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Artinya adalah bahwa Rasul Paulus sedang menyatakan dan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bahwa ketika saudara ada di dalam Kristus, saudara menerima yang namanya karunia roh itu. Saudara menerima karunia roh di dalam Kristus ketika saudara percaya di dalam Kristus. Jadi jangan pernah menganggap remeh diri saudara bahwa ketika saudara berkata saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara memiliki yang namanya karunia-karunia roh itu. Jadi jangan saudara berpikir bahwa saudara adalah orang yang biasa-biasa. Saudara adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Engkau percaya kepada Kristus dan hidup di dalam Kristus. Karunia roh yang disebutkan tadi itu adalah ada di dalam diri saudara. Jadi jangan lagi saudara berpikir ketika datang di dalam gereja ini saya melayani di mana ya, saya nggak bisa apa-apa. Kalau kita berpikir bahwa kita nggak bisa apa-apa, bahwa kita merasa bahwa kita
mengecilkan yang namanya kuasa Tuhan. Jelas dikatakan di dalam kebenaran ini bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia menerima karunia itu dan dia menerima kuasa itu. Mungkin saya akan fokus di ayat 12 sampai dengan 13. Di 1 Korintus 12 ayat 12 ini berbicara tentang poin utama daripada apa yang dijelaskan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Poin utama dari pasal 12 ini ada di ayat 12, yaitu ketika Paulus mengatakan kita adalah tubuh Kristus. Jadi apa poin utama daripada 1 Korintus 12 ini adalah bicara tentang Rasul Paulus sedang mengatakan kepada setiap jemaat di sana dan kepada setiap kita di tempat ini bahwa kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah bagian daripada Kristus. Waktu Paulus mengatakan kita adalah tubuh Kristus, poin ini dijabarkan di seluruh pasal 12 dan ayat ke-13. Paulus menjelaskan, kalau kita boleh melihat ayat ini, Paulus menjelaskan kenapa kita bisa menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Apakah kita menjadi satu tubuh karena usaha kita? Apakah kita menjadi satu tubuh karena masalah organisasi? Apakah kita bisa menjadi satu tubuh Kristus karena pilihan kita? Ternyata kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus adalah bukan karena apa yang saya sampaikan tadi. Tetapi karena apa? Karena kita ada di dalam Kristus, kita bisa satu tubuh karena karya Roh Kudus bagi kita. Jadi kita bisa satu tubuh di dalam Kristus itu karena apa? Karena karya Roh Kudus itu atas setiap kita. Jadi kita satu tubuh di dalam Kristus bukan hasil usaha kita, melainkan hasil daripada apa yang Allah lakukan, apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Ayat 12 saya baca ulang kembali, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka satu tubuh, demikian pula Kristus. Saudara, saya yakin kesatuan dan keberagaman di dalam gereja itu tidak terelakkan dan tidak terhindarkan. Jadi kalau ada gereja yang hanya punya kesatuan tetapi tidak punya keberagaman, maka itu bukan gereja. Jadi saya ulangi sekali lagi, kalau ada gereja yang hanya punya kesatuan tetapi tidak punya keragaman, maka itu bukan gereja. Kalau ada gereja cuma punya keberagaman tetapi tidak punya kesatuan, itu juga bukan gereja. Gereja itu adalah mencerminkan tentang Allah. Kita ini umat Allah dan kita mencerminkan Allah dan Allah kita itu adalah Allah Tritunggal. Makanya di pasal 12 kalau saudara baca di pasal 12 ayat 4 sampai 6, Paulus menjelaskan kepada kita bahwa ada banyak karunia tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Ada banyak pelayanan tetapi satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Adanya banyak perbuatan ajaib tetapi hanya satu Allah, yaitu Bapa yang mengerjakan semuanya di dalam kita. Jadi di dalam Allah Tritunggal kita hanya percaya bahwa Allah hanya adalah satu. Jangan sampai kita keliru, orang Kristen percaya bahwa dengan pengajaran-pengajaran sekarang yang mungkin mengkamirkan pemikiran kita bahwa kita harus tetap percaya bahwa Allah kita itu adalah satu. Orang Kristen hanya percaya Allahnya satu. Nah, Allah ini yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, berarti ada kesatuan, ketunggalan dalam diri Allah, tetapi ada kejamakan dalam diri Allah. Artinya kesatuan itu adalah bahwa Allah yang kita sembah adalah satu, dan kejamakan itu bicara tentang pribadi Yesus, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Begitu pula dengan gereja. Gereja itu ada ketunggalannya, kita satu tubuh tetapi ada juga kejamakannya karena peranan kita di dalam tubuh berbeda-beda. Jadi kehadiran kita di tempat ini sebagai Kristus, peranan kita itu berbeda-beda, saudara. Di dalam ayat 7 pasal yang ke-12 kalau saudara baca, Paulus berkata begini, oleh satu roh setiap orang diberikan karunia yang berbeda. Jadi karunia kita berbeda-beda tetapi sumbernya dari satu roh. Dan untuk siapa diberikan beda-beda? Untuk kepentingan bersama. Jadi kenapa Kristus memberikan kita karunia-karunia roh yang berbeda-beda adalah untuk kepentingan kita bersama. Untuk kepentingan daripada setiap kita, supaya setiap kita boleh membangun tubuh Kristus bersama-sama di dalam gereja ini. Dan bahkan dimanapun Tuhan percayakan atas setiap kehidupan kita. Katakan amin. Gereja itu lebih indah jika karunianya juga berbeda-beda.
Gereja itu akan lebih indah jika usia juga berbeda-beda, saudara. Tetapi di dalam usia yang berbeda-beda itu kita bisa saling menerima, saling merangkul satu yang lain. Sekalipun mungkin umur kita berbeda-beda, tetapi itu adalah sesuatu keindahan di mana kita bisa saling melengkapi satu dengan lain. Paulus berkata di ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kata Kristus ini cukup ketika kita baca di ayat yang ke-12, boleh tampilkan ayat ke-12. Ketika kita membaca ayat yang ke-12 di 1 Korintus 12 ayat 12 ini, kata Kristus di kalimat terakhir itu cukup mengagetkan karena harusnya Paulus berkata demikian pula jemaat. Jadi demikian pula Kristus itu kalau kita, ini cukup mengagetkan saya pribadi ketika saya boleh membedah daripada firman ini bahwa dikatakan di situ adalah demikian pula Kristus. Kenapa Rasul Paulus tidak menyebutkan di sini demikian pula jemaat? Tetapi Paulus tidak bilang demikian pula jemaat, tetapi Paulus mengatakan demikian pula Kristus. Tapi mengapa Paulus tidak menuliskan lengkap tubuh Kristus di ayat 12 ini seperti yang dituliskan di 1 Korintus 12 ayat 27? Karena Paulus mau memberikan penekanan bahwa yang paling penting itu adalah Kristusnya, bukan tubuhnya. Dan dengar baik, tidak ada kesatuan yang murni dan sehat tanpa Kristus. Jadi kalau ada di dalam satu gereja, ada orang yang begitu solid dalam hubungan, beberapa orang yang begitu akrab, tetapi kalau bukan karena Kristus yang membuat mereka akrab, maka perkumpulan semacam itu justru akan membawa malapetaka bagi mereka. Makanya ini penting sekali ketika saya baca ini, renungkan ini, saya melihat dengan home yang sudah ada. Home yang ada, biarlah kita tidak hanya membangun hubungan kita satu dengan lain, tetapi biarlah kita melibatkan Kristus dalamnya. Karena ketika kita tidak melibatkan Kristus dalamnya, saya percaya bahwa home ini tidak akan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang ada di dalamnya. Maka make sure setiap home bukan hanya tempat ngumpul, home bukan hanya sebagai tempat di mana saudara sharing saja. Home jangan saudara hanya menjadikan itu supaya saudara bisa akrab dengan satu yang lain. Tetapi biarlah home itu saudara jadikan sebagai keterlibatan Kristus dalamnya. Itulah yang menjadikan home di tempat ini menjadi kuat dan sehat. Karena tanpa keterlibatan Kristus dalam home yang saudara boleh ada, masing-masing di dalam home saudara, maka home ini tidak akan tumbuh secara sehat dan tidak akan tumbuh secara kuat. Kalau saudara membangun dalam home ini hanya keakraban saja, hanya untuk saudara solid, saya percaya bahwa akan ada satu momen di mana saudara juga Tuhan akan beralih daripada itu. Tetapi ketika saudara membangun home ini dalam dasar kasih Kristus, saya percaya bahwa home ini akan semakin kuat dan home ini juga akan semakin sehat. Katakan amin. Dan ada dua poin yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus based on daripada firman Tuhan di 1 Korintus 12 ini. Yang pertama adalah saudara boleh catat dibaptis dalam satu roh. Kita bisa menjadi satu tubuh Kristus adalah ketika kita dibaptis dalam satu roh. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua yang ada di tempat ini, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saya ulang sekali lagi yang saya telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Menarik sekali kalau kita lihat ayat ini, kalau kita benar-benar baca ayat ini. Kalau kita lihat kesejajaran atau paralelisme daripada ayat ini berkata kita semua telah dibaptis, kita semua telah diberi minum dari satu roh, semua itu sejajar. Kalau kita lihat ayat ini, sebab dalam satu roh kita semua di dalam frase yang sama ini yaitu baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh.
Ada sesuatu hal yang berbeda di sini, yaitu di mana ada ketidaksejajaran yang dituliskan oleh Rasul Paulus, di mana kata kita semua ini sejajar dengan baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, dan ada kesejajaran dengan kita semua. Yang ditambahkan di dalam ini adalah kita yang merdeka dan kita yang ada di dalam Kristus. Perbedaan rasial dan sosial tidak boleh mengganggu kesatuan spiritual, karena Roh Kudus telah membaptis kita dan telah memberikan kita minum di dalam satu roh, maka kita semua menjadi satu. Arti yang sejajar di sini adalah Rasul Paulus menuliskan bahwa kita semua, tetapi ada tertulis dikatakan di sini orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa keberadaan kita, etnis kita itu tidak mengganggu daripada kesatuan roh kita. Maka saya sangat bersyukur di dalam gereja ini tidak diberlakukan, kalau saudara boleh melihat, mungkin saudara boleh melihat dalam gereja ini setiap kita yang melayani, baik mereka yang punya posisi tinggi, baik mereka pengusaha, baik mereka yang mungkin kaya, tapi mereka kita samakan di dalam gereja ini. Kita tidak membeda-bedakan di gereja, dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa perbedaan itu tidak menyatukan, tidak membedakan kita dengan kesatuan kita di dalam Kristus. Bahwa perbedaan kita itu tidak menjauhkan kita satu di dalam Kristus. Nah, yang kedua yang saya mau bagikan adalah bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus. Yang kedua adalah diberi minum dari satu roh. Ketika tadi yang pertama saya sampaikan bahwa bagaimana kita menjadi tubuh Kristus adalah dibaptis dalam satu roh. Dan yang kedua bagaimana kita bisa menjadi tubuh Kristus karena kita diberi minum dari satu roh. Saya mungkin undang tim praise and worship untuk boleh maju ke depan. Apa artinya diberi minum satu roh? Diberi minum oleh satu roh di sini bukan bicara tentang perjamuan kudus. Ayat ini jelas-jelas dikatakan menjelaskan bahwa bicara tentang minum di dalam satu roh ini bukan berbicara tentang perjamuan kudus. Tetapi diberi minum oleh satu roh ini adalah bicara tentang kelimpahan dan kesegaran di dalam Roh Kudus. Dan mari sama-sama kita baca di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Saya bacakan buat saudara ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi ayat inilah yang menerangkan apa yang Rasul Paulus katakan. Ayat yang tertulis di Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39, ini adalah ayat yang menerangkan apa yang Rasul Paulus katakan di 1 Korintus 12, bahwa dibaptis oleh roh artinya ketika kita bertobat dan percaya kepada Yesus, pada waktu itu kita dibaptis. Ketika kita ditenggelamkan, ketika kita dibaptis dan kita ditenggelamkan di dalam roh, jadi kita akan mengalami pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa itu bentuknya apa? Ada aliran-aliran hidup di dalam hati saudara. Ada aliran-aliran hidup di dalam hidup saudara. Jadi kita bukan hanya dibaptis dan ditenggelamkan, tetapi kita minum dari kelimpahannya. Jadi gambaran daripada ketika kita dibaptis ditenggelamkan dalam air itu menandakan bahwa itu adalah air kehidupan yang Yesus boleh lakukan dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Saya ulang sekali lagi, waktu kita percaya dan dibaptis, kita ditenggelamkan di dalam roh, dan kita minum dari roh, berarti itu bicara tentang kelimpahan dan kesegaran di dalam Roh Kudus, dan itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sebagai orang percaya, kita harusnya menjadi orang-orang yang segar, menjadi orang-orang yang bersuka cita, menjadi orang yang percaya dan hidup di dalam Kristus, yang hidup di dalam roh Tuhan. Kita percaya bahwa apa yang keluar daripada kehidupan kita itu adalah tentang mengubahkan setiap orang. Harusnya orang-orang yang percaya Yesus, harusnya ketika mereka bertemu dengan kita, ucapan kita itu menguatkan bagi setiap orang yang boleh kita jumpai. Harusnya orang-orang yang percaya Yesus dan hidup di dalam roh Tuhan, harusnya ucapan kita menjadi ucapan yang penuh pengharapan.
Sekarang pertanyaannya buat saudara adalah ketika orang berbicara dengan saudara, yang muncul daripada kata-kata saudara itu apakah kata-kata yang menyegarkan bagi tubuh Kristus yang lain? Ketika saudara berbicara dengan, ketika orang berbicara dengan saudara, muncul nggak kata-kata yang memberikan harapan kepada orang lain? Ketika saudara dan bertemu dengan orang lain, apakah muncul kata-kata penghiburan kepada orang lain? Karena bagian dan bukti daripada kita hidup satu roh di dalam Kristus, itu adalah termanifestasi dari dalam hidup kita. Roh yang ada di dalam diri kita, air yang kita minum bersama dengan Kristus, air kehidupan di dalam hidup kita, itulah yang mengalirkan kehidupan itu kepada banyak orang. Jadi pertanyaannya adalah di dalam kehidupan kita hari-hari yang bila kita boleh jalani, ketika kita bertemu dengan orang lain, apakah kata-kata yang kita ucapkan itu adalah kata-kata penghiburan? Apa kata-kata yang menguatkan kepada orang lain? Saya percaya bahwa komunitas yang kuat adalah komunitas yang orang-orangnya sudah penuh. Artinya orang yang penuh adalah orang yang gak mau menuntut orang lain karena dia sudah penuh, sudah utuh di dalam Roh Kudus. Mereka menikmati karya Roh Kudus di dalam hidupnya dan kelimpahan itu yang akan orang lain nikmati dari hidup kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus dan kelimpahan itu ada di dalam kita, kita percaya bahwa karunia yang ada di dalam diri kita itu yang akan keluar termanifestasi dan itu yang akan orang lain boleh rasakan atas setiap kehidupan kita. Jadi hari ini Church GKS Balikpapan, apapun yang menjadi keadaanmu hari ini, jangan pernah berkata bahwa engkau enggak bisa apa-apa. Ketika engkau berkata bahwa ketika engkau sudah ada di dalam Kristus dan percaya di dalam Kristus, karunia itu ada di dalam engkau. Karunia itu ada di dalam dirimu. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri setiap kita. Mungkin saudara enggak tahu apa yang menjadi karunia saudara. Tanya Tuhan, apa yang menjadi karunia saudara? Mungkin saudara bisa mengajar, saudara mungkin bisa melayani, saudara mungkin bisa bernubuat. Saudara ketika saudara berdoa buat orang, orang itu boleh sembuh. Jangan pernah takut, jangan pernah mengunderestimate kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Setiap kita sudah diperlengkapi oleh karunia yang Tuhan berikan atas setiap kita. Kalau boleh saya saksikan ini, dulu saya trauma untuk mendoakan orang. Walaupun saya sudah tahu bahwa Tuhan pakai saya untuk ada karunia dalam hidup saya. Ketika saya mendoakan orang, dulu saya punya pengalaman yang buruk ketika mendoakan orang. Pada waktu itu saya mendoakan orang dan saya, kalau nggak salah dulu di Rumah Sakit Kanujoso, saya berdoa dengan satu jemaat Tuhan, di mana badannya sudah stroke, kaku, terbujur seperti itu. Saya agak ragu dan saya berdoa buat dia, apa ketika saya doa ini apakah dia sembuh atau enggak gitu ya. Ini yang kadang mengkamiri pemikiran saya pada waktu itu, dan tetapi dengan tekad dan juga dengan taat kepada Roh Kudus saya pergi dan saya mendoakan orang ini. Ketika sampai di rumah sakit, saya tompang tangan dan saya berdoa kepada orang ini dan saya katakan, di dalam nama Yesus engkau sudah sembuh dan Yesuslah kesembuhanmu. Pada waktu saya berkata bahwa di dalam nama Yesus engkau sudah sembuh dan Yesuslah kesembuhanmu, dia mulai bergerak. Tubuhnya yang kaku mulai bergerak saudara. Ini membuat iman saya semakin bertumbuh dan membuat iman saya semakin bergairah di dalam Tuhan. Ketika saya doakan dia, ada terjadi perubahan dalam hidupnya. Ada terjadi perubahan dalam tubuhnya dan dia boleh bergerak. Tetapi saudara tahukah saudara, ketika saya pulang dan saya mendengar bahwa 1-2 hari lagi orangnya sudah dipanggil Tuhan. Jujur saya pribadi ketika saya mendengar ini, saya punya pemikiran bahwa saya nggak mau doain orang sakit. Karena doa saya membawa dia cepat masuk surga gitu ya, cepat kembali kepada Tuhan. Tetapi saudara, saya percaya bahwa ini bukan datangnya daripada Tuhan. Tuhan menyatakan dan memanggil setiap kita untuk boleh menyatakan kuasa Tuhan di dalam dunia ini. Menyatakan kuasa itu kepada setiap orang-orang dan setiap tubuh Kristus yang ada di dalam dunia ini. Tujuannya hanya satu, supaya orang melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat bagi setiap kita. Saya sempat cerita kepada istri saya bagaimana tentang mujizat ini boleh terjadi. Saya ada bilang sama istri saya ketika nanti khotbah, yang bolehkah kamu boleh menyaksikan
apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kamu, bagaimana Tuhan memulihkan kamu. Dan pada waktu itu, dan dia gak bersedia gitu ya. Dia gak bersedia untuk mulai menyaksikan itu, tetapi izinkan saya menyaksikan ini. Sejujurnya istri saya hari ini ada di sini oleh karena kemurahan dan kasih Tuhan. Itu adalah mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan atas istri saya. Mungkin sebagian di gereja ini boleh kalian membaca devotion yang boleh istri saya boleh bagikan. Istri saya ini pernah mengalami kecelakaan yang luar biasa hebatnya dan sampai mau meninggal. Dan itu kritis, berbulan di rumah sakit. Dan sampai mertua saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau anak saya ini tidak sembuh, karena rahangnya sudah patah, wajahnya sudah enggak karuan begitu ya. Semuanya sudah patah dan dia muntah darah. Dan sampai mertua saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau anak saya ini tidak kembali seperti semula, biar Tuhan ambil aja anak saya ini. Ada saya melihat bagaimana iman daripada mertua saya pada waktu itu berdoa, bahwa ketika dia berdoa dengan iman percayanya kepada Kristus, ada sesuatu mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Dan hari ini kalau saudara boleh melihat istri saya, saudara pasti gak percaya bahwa istri saya ini pernah mengalami kecelakaan yang begitu parah. Dan kalau boleh melihat saudara, boleh melihat wajahnya, saudara pasti gak percaya bahwa dia pernah mengalami kecelakaan. Dan di rumah sakit dia berbulan-bulan kritis dengan kecelakaan itu karena dia nabrak truk. Bukan truk yang nabrak dia ya, tapi dia tabrak truk dan akhirnya rahangnya patah, wajahnya hancur pada waktu itu. Dan saya melihat bagaimana iman mertua saya pada waktu itu mendoakan istri saya. Dan dia berkata, pada waktu itu memang mertua saya berkata bahwa Tuhan kalau anak saya ini enggak kembali seperti semula biarlah Tuhan panggil. Tapi puji Tuhan dengan iman itu dan Tuhan nyatakan mujizatnya atas istri saya. Makanya saya bilang ketika saya di Home Regency 2 kemarin, kami berdua sangat diberkati dengan visit ke home-nya Victor. Ketika teman-teman boleh membagikan bahwa mujizat yang kita terima itu jangan pernah berhenti di dalam hidup kita. Mujizat yang ada di dalam hidup kita itu adalah kita harus rilis dan harus bagikan itu kepada orang lain. Saya bilang ketika pulang di mobil, ketika nyetir di mobil, saya bilang sama istri saya. Dan istri saya juga sampaikan ini bahwa, saya bilang bahwa jangan berhenti di sini. Beritakan itu bahwa Tuhan mengadakan mujizatnya atas kehidupanmu. Dan itu akan memberkati banyak orang. Terkadang kita menikmati mujizat itu hanya kita sendiri yang menikmati. Saudara, hari ini mari ketika kita boleh menikmati mujizat itu, bagikan itu, rilis itu kepada orang. Katakan bahwa Yesus yang kita sembah sanggup mengadakan mujizatnya. Dan buktinya adalah saya. Dan buktinya adalah istri saya. Dan buktinya adalah pengalaman-pengalaman saudara yang mengadakan mujizat. Hari ini mungkin saudara mengalami sakit penyakit. Saudara mungkin berkata bahwa saya gak mungkin sembuh. Di dalam Tuhan gak ada yang mustahil. Lukas berkata bahwa di dalam Kristus gak ada yang mustahil. Mungkin saudara berkata hari ini Tuhan gak mungkin terjadi. Bahwa di dalam Kristus sanggup dari air menjadi anggur. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Hari ini nyatakan di dalam diri kita sama-sama bahwa apapun yang saudara alami, percayalah jangan pernah berhenti oleh karena saudara melihat keadaan di depan. Tetapi saudara dengan iman saudara, ketika saudara melihat orang yang sakit, saudara boleh tumpang tangan kepada mereka dan kau berkatakan sembuh di dalam nama Yesus. Sekalipun itu tidak sembuh saudara, jangan pernah saudara berhenti untuk boleh berdoa buat orang lain. Karena kembali lagi bahwa kesembuhan itu adalah Tuhan yang menjadikan itu. Ketika saudara berdoa kepada orang dan orang itu tidak sembuh, saudara jangan pernah berhenti untuk mendoakan orang. Mungkin hari ini saudara tidak melihat kesembuhan itu, tetapi ada sesuatu yang dikerjakan oleh Roh Kudus atas orang itu. Mungkin saudara berdoa atas kesembuhannya, dia tidak sembuh, tetapi ada roh yang disembuhkan ketika saudara boleh berdoa atas orang itu.